berikutnya. Kalau N to N ya berarti jumlah project dan jumlah orangnya sama. Kalau M ke N ya bisa beda jumlah project dan Enggak seperti itu ya, tidak seperti itu maknanya. Tapi intinya N ke N boleh juga, itu bermakna many to many. Ya, cuman agak jarang digunakan ya. Jadi sebaiknya kita gunakan M ke N saja. Oke, ini siapa lagi? Batasan partisipasi. Yang ini semuanya sudah bisa dipahami? Ya, jadi ini kita sebut dia sebagai derajat relationship atau degree. Jadi relasi itu bisa hanya sekedar menghubungkan satu entitas saja, bisa dua. Nah, yang umum itu seperti ini, dua. Itu umum, biasa ditemukan. Ataupun tiga. Kalau empat nggak pernah ketemu saya ya. Kalau empat nggak pernah ketemu. Biasanya kayaknya maksimal itu tiga entitas saja. Nah, kemudian tadi terkait dengan batasan ya. Nah, batasan ini ya, batasan ini menyatakan berapa banyak. Nah, berapa keberadaan. Kalau istilahnya dalam bahasa Inggris itu saya baca di buku istilahnya eksistensi. Jadi ada berapa entitas ya, dengan entitas yang lain itu kira-kira berapa orang? Apakah dia wajib ada ya, apakah dia wajib ada ataupun pilihan. Nah, boleh tidak ada. Jadi boleh tidak ada. Jadi ada dua pilihan, apakah dia wajib atau pilihan optional. Nah, jadi berdasarkan yang wajib dengan pilihan tadi, ya ada dua jenis memang ya. Jadi ada buku yang menuliskannya sebagai total participation atau partisipasi total. Ada juga buku yang menuliskannya itu sebagai mandatory. Jadi mandatory ini maknanya wajib. Tapi maknanya sama, ya sama, itu sama. Jadi nanti kalau ada yang baca-baca misalnya di internet atau apa, ada yang menuliskannya itu sebagai total participation, tapi ada juga yang menuliskannya sebagai mandatory, sama, ya sama saja. Nah, jadi ada dua, ada yang total. Nah, yang total ini maknanya wajib, ya wajib ada. Kalau partial, ya partial itu bermakna sebagian atau maknanya pilihan, optional. Nah, kita langsung lihat contohnya supaya lebih paham. Jadi kalau total, ya jika dia berpartisipasi total, maknanya keberadaan semua anggota pada entitas tersebut itu pasti akan berelasi dengan entitas lain. Nah, contoh misalnya seperti ini. Kepotong juga. Tapi kalau yang di rumah jelas, kalau yang di sini kepotong nggak apa-apa ya. Oke, nah di sini contohnya dosen. Ya, dosen mengajar mata kuliah atau dibalik, mata kuliah diajar oleh dosen. Jadi relasi itu istilahnya yang menghubungkan. Kita baca dari mana satu, silakan. Mau dari kiri ke kanan boleh, dari kanan ke kiri boleh. Yang membedakan apa? Kardinalitasnya nanti. Ya, misalnya seperti ini ya. Jadi kalau seperti ini, kalau kita baca satu departemen itu memiliki banyak pegawai, N pegawai. Nah, jadi kita baca dari kiri ke kanan nggak masalah, cuma nanti pastikan ya kardinalitasnya itu benar. Jadi kardinalitas yang departemen memiliki pegawai, berapa banyak pegawai, itu yang sebelah sini. Nah, ya ke ujungnya ya. Sedangkan pegawai, satu pegawai itu dimiliki oleh satu departemen. Semuanya sama seperti itu. M ke N juga sama, satu ke satu juga sama. Ya. Jangan terbalik, karena seringnya waktu ujian itu seringnya terbalik. Nah, terbaliknya gimana? Yang N-nya itu ditaruh di sini, satunya itu ditaruh di sini. Nah, itu udah beda maknanya. Beda kan? Jadi bermakna kalau N kita taruh di sini, satunya kebalik taruh, maknanya satu departemen itu memiliki satu pegawai aja.
satu pegawai itu dimiliki oleh banyak departemen. Ya, maknanya jadi beda. Nah, makanya hati-hati, ya hati-hati. Jadi sering juga saya lihat silap waktu ujian seperti itu. Nah, yang ini kalau many to many, ya berarti satu pegawai itu menyelesaikan banyak proyek. Satu proyek itu diselesaikan oleh banyak pegawai. Nah, saya kembali ke batasan tadi. Nah, ini bermakna satu dosen itu mengajar banyak mata kuliah. Satu mata kuliah diajar oleh banyak dosen. Ya. Nah, sekarang kasusnya seperti ini. Nah, ini dia kasusnya. Entitas dosen keberadaannya itu tergantung pada entitas mata kuliah dan sebaliknya, itu bermakna dia total. Maknanya kalau kita buat satu dosen ini ada 2 garis, maknanya dia partisipasi total. Satu dosen itu berpartisipasi total dengan mata kuliah. Maknanya setiap dosen itu harus mengajar mata kuliah minimal 1. Paham? Nah, kalau ada kasus seperti ini, jadi garisnya cuma 1, ya. Jika garisnya cuma 1, maknanya, ya, makna di sebaliknya, dosen itu optional. Nah, pilihan. Dia boleh ngajar, boleh juga tidak mengajar. Paham? Paham? Oke, yang di rumah paham? Ya, jadi makna daripada 2 garis ini, ya, 2 garis ini menandakan partisipasi total ataupun mandatori, wajib. Maknanya setiap dosen itu wajib mengajar mata kuliah. Harus ngajar dia. Nah, sebaliknya juga sama, sebelah sini juga 2 double ya, double 2 garisnya, berarti maknanya satu mata kuliah itu harus ada dosen yang ngajar. Kenapa? Karena di sini adalah bentuknya partisipasi total, wajib. Jadi satu mata kuliah wajib ada dosen yang ngajar. Nah, kalau misalnya di sini saya ganti garisnya itu cuma ada 1 garis saja, maknanya itu adalah partisipasi sebagian. Maknanya apa? Satu mata kuliah itu boleh ada dosen yang ngajar. Maksudnya satu mata kuliah boleh ada, gimana cara bilangnya? Satu mata kuliah itu tidak harus ada dosen yang mengajar. Ya, satu mata kuliah itu tidak harus ada dosen yang mengajar. Jadi bisa saja ada mata kuliah ditawarkan tapi nggak ada dosennya gitu ya. Nah, walaupun kasus seperti itu nggak boleh sebetulnya. Tapi maknanya seperti itu. Nah, kalau yang sebagian, nah sebagian itu maknanya, nah ini diberikan contoh yang relasi unari ya. Jadi hanya melibatkan satu entitas. Nah, maknanya seperti ini. Satu dosen itu mengkoordinir ramai dosen yang lainnya. Seperti kajur misalnya. Kajur itu kan mengkoordinir. Jadi satu orang kajur kan nggak mungkin rame-rame kajur kan? Nanti udah beda jurusan istilahnya. Ada jurusan informatika, ada jurusan statistik, ada matematik, udah beda jurusan. Itu udah lain cerita. Tapi pada satu jurusan yang sama, hanya ada satu dosen yang akan mengkoordinir ramai dosen yang lainnya. Ya. Kemudian satu dosen itu nanti akan dikoordinir hanya satu dosen kajurnya saja. Nah, jadi maknanya apa di sini yang sebagian? Nah, ini ada 2 ya. Jadi kalau dosen mengkoordinir dosen yang lain, itu sifatnya adalah partial. Kenapa partial? Kan nggak harus semua dosen mengkoordinir dosen yang lain kan? Ya emang yang jadi kajur berapa orang? 1 orang aja kan? Kan nggak mungkin rame-rame yang jadi kajur kan? Pada satu jurusan. Nah, jadi maknanya di sini adalah optional. Nah, tambah bingung. Apa yang ini ya? Ini yang lebih mudah karena tadi relasi 1 mungkin agak membingungkan. Nah, ini kalau garis 1 itu bermakna partial. Garis 2 ini bermakna total. Jadi satu profesor ini, jadi profesor ini ya,
dia boleh saja ada mahasiswa bimbingan. Kenapa boleh ada mahasiswa bimbingan? Boleh tidak. Kenapa? Karena dia adalah partial. Jadi satu orang profesor itu istilahnya boleh membimbing, boleh juga nggak membimbing mahasiswa, boleh. Kenapa dikatakan boleh? Karena di sini relasinya adalah partial. Ya, dia boleh ada mahasiswa bimbingan, tapi dia juga boleh tidak ada mahasiswa bimbingan. Nah, sebaliknya dari student ke profesor, setiap student itu wajib ada profesor yang membimbing. Nah, kenapa seperti itu? Karena di sini garis 2, maknanya adalah total participation. Jadi setiap student itu wajib ada profesor yang membimbing. Paham? Paham? Oke, yang di kampus sudah paham. Bagaimana dengan yang di rumah? Apakah sudah bisa dipahami? Ibu. Ya. Saya masih. Alhamdulillah bisa. Kalau saya masih agak kurang yang bagian slide sebelumnya yang ada total sama sekaligus dengan yang garis 1 tuh. Yang manakah itu? Yang itu, yang di bawah tadi, Bu. Yang 37. Tadi. Ini? Iya, Bu. Yang dosen sama koordinir nih, Bu. Ya, ini sebetulnya sama saja maknanya, ya. Jadi, dosen mengkoordinir dosen yang lain, di sini partisipasinya adalah sebagian. Makna sebagian, kok jadi berpindah? Oke, nah dosen mengkoordinir dosen yang lain, di sini kan garis 1. Dosen mengkoordinir dosen yang lain, garisnya 1. Maknanya adalah partisipasi sebagian. Maknanya apa? Tidak semua dosen harus mengkoordinir dosen yang lain, ya kan? Secara logikanya kan kayak gitu kan? Apakah semua dosen itu harus mengkoordinir dosen yang lain? Enggak kan? Kajurnya aja yang mengkoordinir dosen. Selain daripada kajur, ya enggak perlu mengkoordinir dosen yang lain. Jadi maknanya apa? Di sini sebagian. Ya. Nah, bagaimana dengan dosen? Ya, dosen itu akan dikoordinir oleh satu kajurnya kan? Jadi di sini adalah partisipasi total. Kenapa partisipasi total? Setiap dosen itu pasti akan ada kajur. Ada enggak dosen yang enggak ada kajur? Enggak ada. Dia pasti akan berada pada satu jurusan. Ya, pada satu jurusan tertentu. Misalnya kayak saya berarti di jurusan informatika. Apakah saya ada dosen yang mengkoordinir saya? Ada. Wajib ada, pasti akan ada. Jadi setiap dosen itu pasti akan ada setiap dosen itu pasti akan ada gimana cara bilang? Setiap dosen itu pasti akan ada dosen yang mengkoordinirnya. Ya, sehingga di sini partisipasinya adalah total. Seperti itu. Siapa tadi yang bertanya? Nur Fajriati ya. Iya, Bu. Sudah bisa dipahami sedikit? Alhamdulillah sudah, Bu. Makasih, Bu. Oke. Jadi kita ngajar kayak gini.